Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami kelompok 4 mata kuliah Ilmu Bahan Makanan kelas C Universitas Negeri Makassar akan membahas mengenai teknologi pengolahan pangan secara tradisional. Sebelum masuk ke pembahasannya, kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Vivi Cahyani, Andi Trimuhliza, Margareta, Nasria Suparman, Ines Butsaina Ruslan, Anindya Siva Hijri, dan saya Fitratul Akidah. Langsung saja, teknologi pengolahan pangan secara tradisional itu bagaimana ya? Simak penjelasan di video ini yuk! Baik, perkenalkan saya Andi Trimulisa S dengan NIM 230305501023. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pengolahan pangan. Teknologi pengolahan pangan secara tradisional di Indonesia melibatkan metode dan pengetahuan yang terkait dengan pengolahan pangan fermentasi lokal, serta cara pengolahan pada resep makanan tradisional yang umumnya sudah bersifat turun-temurun. Proses pengolahan pangan tradisional biasanya dilakukan secara manual dan tidak berdasarkan pada kajian ilmiah peran mikroba dalam merubah karakteristik pangan, tetapi didasarkan pada tradisi bahwa teknik penyimpanan dan penanganan bahwa pangan dengan cara tertentu ternyata menghasilkan produk pangan baru yang berbeda dari pangan asalnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ines Butsaina Ruslan dengan NIM 23030550137. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai teknologi pengolahan pangan. Pengolahan pangan tradisional di Indonesia melibatkan aktivitas mikroba dalam produksinya, seperti fermentasi. Selama fermentasi, terjadi aktivitas pemecahan komponen pangan karena aktivitas enzimatis mikroba, terutama enzim amilase, protease, dan lipase, yang menghidrolisis polisakarida, protein, dan lemak menjadi komponen-komponen sederhana seperti asam, alkohol, karbon dioksida, peptida, asam amino, asam lemak, dan komponen-komponen lainnya. Asam, alkohol, dan karbon dioksida berperan penting dalam menekan pertumbuhan mikroba pembusuk dan patogen. Secara bersama-sama, komponen-komponen tersebut juga menyebabkan modifikasi tekstur, aroma, dan rasa sehingga dihasilkan karakteristik produk yang unik dan berbeda dengan produk asalnya. Perkenalkan, saya Nindya Siva Hijri dengan NIM 2303055501031. Di sini saya akan menerangkan tentang cara pengelolaan pangan berdasarkan tradisi dan pengalaman dari masyarakat. Pengelolaan pangan tradisional juga melibatkan cara pengelolaan pada resep makanan tradisional yang umumnya sudah bersifat turun-temurun. Cara pengelolaan ini biasanya tidak berdasarkan pada kajian ilmiah, tetapi didasarkan pada tradisi dan pengalaman masyarakat. Contohnya, makanan tradisional seperti gudeg yang berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda memiliki cita rasa manis dan gurih. Sedangkan sayur bobor dibuat dari bahan utama bayam atau juga bisa dibuat dengan daun singkong dengan teknik olahan direbus bersama dengan kuah santan. Baik, saya Nasria Suparman dengan NIM 2303055501040 akan menjelaskan contoh pengolahan pangan secara tradisional di Indonesia, yaitu emping melinjo. Emping melinjo adalah makanan tradisional yang terbuat dari biji melinjo yang dikeringkan dan kemudian diolah dengan cara penggilingan. Proses pengolahan emping melinjo melibatkan aktivitas mikroba yang menghasilkan enzim yang menghidrolisis polisakarida menjadi asam dan alkohol yang berperan dalam menekan pertumbuhan mikroba pembusuk. Baik, saya Vivi Cahyani dengan NIM 2303055011014. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempe benguk. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tempe benguk? Jadi, tempe benguk adalah makanan tradisional yang terbuat dari benguk yang dikeringkan dan kemudian diolah dengan cara fermentasi.
Proses pengolahan tempe benguk melibatkan aktivitas mikroba yang menghasilkan asam dan alkohol yang berperan dalam menekan pertumbuhan mikroba pembusuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Margareta dengan NIM 2303055010033. Nah, di sini saya akan memaparkan contoh pengolahan pangan secara tradisional di Indonesia. Salah satu contoh yang akan saya ambil yaitu proses pengolahan tiwul. Nah, apa sih tiwul ini? Tiwul ini merupakan salah satu makanan khas dari Pulau Jawa. Nah, tiwul merupakan makanan tradisional yang terbuat dari beras yang dikeringkan dan kemudian diolah dengan cara penggilingan. Proses pengolahan tiwul melibatkan aktivitas mikroba yang menghasilkan enzim yang menghidrolisis polisakarida menjadi asam dan alkohol yang berperan dalam menekan pertumbuhan mikroba pembusuk. Saya Fitratul Aqidah dengan NIM 230305501020. Setelah mengetahui beberapa contoh mengenai pangan tradisional, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pengembangan pangan tradisional, seperti kebersihan dan higienis personal yang menangani pangan tradisional itu sendiri. Selain itu, kita juga perlu melakukan penerapan kelayakan dasar, good manufacturing practice, atau cara produksi yang baik untuk meningkatkan keamanan pangan dan kualitas produk pangan tradisional. Gimana nih teman-teman? Udah paham kan dengan teknologi pengolahan pangan secara tradisional? Kalau ada yang perlu ditanyakan, ketik di kolom komentar ya. Kalau begitu, kami kelompok 4 pamit undur diri ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.